Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahun 2022 sebanyak 13.000 orang, Masya Allah. 13.000 orang di Korea Selatan mati bunuh diri. Masya Allah. 13.000 orang mati bunuh diri di Korea Selatan. Akibat apa? Akibat ketatnya aturan-aturan sekolah dan tingginya disiplin karyawan di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, dan akibat tingginya persaingan bisnis yang terjadi di Korea Selatan. Masya Allah, 13.000 orang mati bunuh diri di sungai Han. Namanya Sungai Han di Korea Selatan. Dan itu legal, dibolehkan oleh negaranya atas nama hak asasi manusia. Masya Allah. Karena hak asasi manusia, terserah kepada dia mau bunuh diri, mau dia bergaul bebas LGBT, mau memuaskan dirinya dengan narkoba. Masya Allah, ingin memuaskan dirinya di diskotik, atau mau memuaskan dirinya dengan berjudi sampai mati, baik judi online maupun judi berhadap-hadapan. Masya Allah. Begitulah kalau manusia sudah ateis. Di Korea Selatan paling tinggi ateisnya di dunia. Yang kedua baru Jepang. Juga kasus harakiri, bunuh dirinya banyak sekali. Bukan aja banyak, terkenal sekali. Jadi bunuh diri di Jepang terkenal sekali. Masya Allah. Nah, rupanya lebih tinggi lagi kasus bunuh diri di Korea Selatan. Nah, lebih tinggi lagi di Swedia. Masya Allah. Kita kenal bahwa Swedia adalah satu-satunya negara di dunia yang paling tinggi HAM-nya, hak asasi manusianya. Saking tingginya HAM-nya menghargai segala hak manusia, termasuk hak untuk LGBT, hak untuk tenggelam dalam narkoba, dan hak untuk bunuh diri. Masya Allah. Disangkanya hak untuk bunuh diri itu bisa didapati oleh manusia. Disangkanya manusia itu pemilik dirinya sendiri, padahal tidak. Manusia ini bukan milik manusia. Tangan kita, bibir kita, kepala kita itu dipinjamkan oleh Allah untuk sementara. Allah yang punya. Kenapa kita memperlakukan diri kita seenak kita sendiri? Kayak kita yang bikin tangan kita? Tidak. Otak kita bukan kita yang bikin, Allah yang bikin. Orang tua saya yang bikin kok. Orang tua juga tidak bikin. Orang tua kita itu hanyalah melakukan tugas hukum sebab akibat pertemuan antara sel sperma dan ovum. Setelah itu dia tidak tahu lagi bagaimana memeliharanya, saraf-sarafnya yang 14.000 miliar yang terdapat di dalam kepala manusia. Bagaimana mengaturnya itu manusia tidak tahu. Jadi manusia ini bukan pemilik manusia. Manusia ini milik Allah. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, itu di dalam khutbah tadi saya sampaikan. Kebetulan rupanya di bawah ada Ketua MUI Provinsi Riau, Profesor Dr. Ilyas Husti. Saya baru saja khutbah di Masjid Al-Jami'ah, masjidnya UIN Suskaryau yang di Sukajadi. Nah, saya lupa tadi bahwa beliau ada di bawah mendengarkan khutbah saya. Untunglah khutbah saya semangat, karena saya ini seangkatan dengan beliau, Ketua MUI Provinsi Riau, seangkatan S1-nya, sama-sama lomba pidato waktu remaja.
lomba pidato antar kelas di IAIN waktu itu, juga lomba pidato antar remaja di sekeliling Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia-manusia di dunia ini banyak yang ego, banyak yang keakuannya terlalu tinggi, dan dia merasa kepintarannya itu adalah kepintaran dirinya sendiri, bahwa dia lupa bahwa itu adalah karunia Allah. Tapi kenapa Korea Selatan, Jepang, dan Swedia, mengapa dia memperlakukan manusia ini lebih rendah daripada hewan? Bunuh diri. Sedangkan kambing saja mau bunuh diri kita kesal. Ini manusia yang bunuh diri. Masya Allah, begitu lebih tinggi tingkat kekambingan, kebinatangan, lebih tinggi derajatnya daripada kemanusiaan. Nah, ini di sini salahnya. Padahal manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang pernah Dia ciptakan. Yang paling mulia itu adalah manusia. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hak asasi manusia sekarang sudah kebablasan, melampaui batas, sampai-sampai dia lupa hak asasi ilahiyah. Jadi ada hak asasi manusia, ada hak asasi ilahiyah. Jadi yang berlaku pada diri manusia itu adalah hak asasi ilahiyah, ketuhanan. Tuhanlah yang punya dan pemilik manusia ini. Manusia bukan milik manusia sendiri. Karena itu manusia tidak boleh membunuh dirinya sendiri, memotong tangannya sendiri, nggak boleh. Memotong kupingnya sendiri, dia sakiti hidungnya, mata, tidak boleh. Walaupun diri sendiri yang disakiti, itu salah. Kenapa? Karena itu dipinjamkan oleh Allah. Seluruh tubuh manusia ini dipinjamkan oleh Allah kepada manusia berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi Malikin Nas. Allah lah yang pemilik manusia ini. Malikin Nas. Mulailah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Allah yang menciptakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Tuhan sembahan manusia adalah Allah. Malikin nas, dialah pemilik manusia, pencipta dan pemilik manusia. Ilahin nas, Allah sembahan manusia. Malikin, qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Itu yang dibisikkannya. Bunuh saja dirimu, bunuh saja dirimu. Itu yang dibisikkannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan-setan itulah yang membisikkan ke dalam hati manusia. Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mohon perlindungan dari Allah dari bisikan-bisikan yang jahat dari jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan-setan yang membisikkan ke dalam hati manusia, membisikkan hal-hal yang jahat terhadap hati manusia. Minal jinnati wan nas,
kejahatan itu dari makhluk yang berbentuk jin, juga makhluk yang dari manusia sendiri. Masya Allah. Allahu Akbar.